Bab 120. Kembalinya Wang Lin. Su Hao adalah murid generasi ke-6 dari Sekte Seni Roh di negara budidaya peringkat 3 Julu. Ia duduk di atas sebuah batu raksasa. Dia menyortir keuntungannya selama bertahun-tahun ketika giok transmisinya tiba-tiba mulai bergetar. Alis Su Hao berkerut saat dia meletakkan batu giok di dahinya. Sebuah suara yang sangat terburu-buru memasuki pikirannya. Cepat, datanglah ke derajat 48 barat laut. Sepotong akal ilahi tanpa pemilik muncul. Orang yang mengirim pesan itu adalah teman baik yang dia temui di medan pertempuran asing bernama Geyang. Mereka berdua adalah pembudidaya pendirian yayasan tahap akhir. Mereka sering bekerja sama untuk membunuh orang demi harta mereka, jadi hubungan mereka sangat baik. Saat Su Hao mendengar ini, ekspresinya langsung berubah. Dia menjadi sangat bersemangat. Divine Sense adalah hal yang paling berharga di medan pertempuran asing, bahkan lebih dari harta sihir yang bekerja. Hanya kultivator yang kuat yang Nascent Souls-nya telah melarikan diri dari tubuh mereka, tetapi kemudian meninggal memiliki peluang kecil untuk meninggalkan sedikit indera ilahi. Su Hao tidak memahami penggunaan khusus dari akal ilahi, tetapi dia tahu bahwa ketika dia memasuki medan pertempuran asing, pembawa pesan mencantumkan hal-hal yang diinginkan oleh negara-negara budidaya yang lebih tinggi, dan akal ilahi ditempatkan di 10 besar. Barang-barang dalam daftar harus diserahkan begitu mereka mendapatkannya dan mereka akan menerima hadiah tertentu untuk mereka. Memikirkannya, Su Hao dengan cepat terbang ke barat laut. Setelah dia tiba, dia mengetahui bahwa banyak orang telah berkumpul di sini. Di kejauhan, ada penghalang besar yang mengelilingi titik biru. Bintik biru ini melayang di udara tanpa bergerak. Mata Su Hao menunjukkan keserakahan saat dia menamparkan tasnya, mengeluarkan garpu hitam, dan menyerbu. Adapun Wang Lin, dia diam-diam menunggu celah spasial muncul. Tiba-tiba, 8 celah spasial muncul dalam indera ilahi. Potongan indera ilahi Wang Lin dengan cepat memasuki celah dan terputus. Dia telah mengirimkan 8 bagian dari akal ilahinya. Proses ini berlanjut saat indera ilahi Wang Lin menjadi semakin kecil dan semakin kecil saat ia mengirimkan bagian yang tak terhitung dari indera ilahi. Dalam 3 tahun ini, medan pertempuran asing telah memasuki keadaan gila. Sejak saat itu, ketika Su Hao dan Ge yang mengambil sebagian dari indera ilahi itu, indera ilahi akan muncul setiap hari, menyebabkan semua orang di medan perang asing menjadi gila. Tidak terbayangkan bahwa indera ilahi sebanyak ini muncul di medan pertempuran asing. Jika negara-negara budidaya atas mengetahui tentang peristiwa aneh ini, itu akan segera menarik perhatian mereka. Tapi dalam 3 tahun ini, mereka tidak mengirim siapapun untuk memeriksa medan pertempuran asing. Medan pertempuran asing memasuki keadaan tidak stabil. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, orang-orang di dalam tidak bisa keluar dan orang-orang di luar tidak bisa masuk. Penyebab masalahnya adalah keretakan spasial. Dalam dekade terakhir ini, terlalu banyak celah spasial. Beberapa pintu masuk dipenuhi dengan celah spasial yang tak terhitung jumlahnya. Para ahli dari negara budidaya peringkat 4 dan 5 sampai pada kesimpulan bahwa medan pertempuran asing akan segera runtuh. Bahkan jika Nascent Soul masuk sekarang, itu bisa menyebabkan keruntuhan. Sedangkan untuk meminta negara budidaya peringkat 6 untuk memperbaikinya, harganya terlalu mahal. Bahkan jika mereka tahu tentang sejumlah besar akal ilahi yang muncul di dalam medan pertempuran asing, mereka tetap tidak akan melakukannya,
dan itu mempertimbangkan fakta bahwa harga akan dibagi di antara negara budidaya peringkat 5. Dan yang paling penting, ada lebih dari satu medan pertempuran asing, jadi tidak perlu memperbaiki yang ini. Aturan umum. Ya, dulunya medan pertempuran asing tidak dapat dipertahankan lagi, itu ditinggalkan begitu saja. Tapi yang menyebabkan semua ahli menggaruk-garuk kepala adalah medan pertempuran asing ini seharusnya masih bertahan ribuan tahun sebelum runtuh. Apa yang bisa terjadi dalam dekade terakhir untuk mempercepat keruntuhannya? Mereka tidak tahu bahwa semua ini disebabkan oleh Wang Lin. Jika bukan karena dia menabrak semua celah spasial, ini tidak akan terjadi. Aliran waktu di kehampaan berbeda dengan aliran waktu di medan pertempuran asing. 100 tahun dalam kehampaan hanya 1 tahun di medan pertempuran asing. Agar lebih akurat, waktu yang dihabiskan Wang Lin untuk membanting celah ruang adalah 7 tahun di luar, tetapi 700 tahun dalam kehampaan. 700 tahun pukulan terus-menerus dari Wang Lin menyebabkan medan pertempuran asing runtuh lebih cepat. Saat ini, tidak ada pembudidaya dari negara budidaya peringkat 4 atau 5 yang berani memasuki medan pertempuran asing. Mereka hanya bisa mengirim pesan ke pembudidaya di dalam. Mereka mengatakan kepada mereka untuk membatalkan pembersihan, bekerja sama untuk mengumpulkan semua indera ilahi, dan pergi melalui susunan transfer. Wang Lin telah lupa waktu saat jiwanya menjadi semakin kecil. Saat ini, dia tidak lagi harus memotong indera ketuhanannya. Dia sedang menunggu keretakan besar. Pada hari ini, dalam pengertian ilahi Wang Lin, celah spasial beberapa kali lebih besar dari biasanya muncul. Tanpa ragu, Wang Lin masuk. Mai Liang telah mengarahkan pandangannya pada harta ajaib. Harta karun ajaib ini sangat mirip dengan cahaya hitam yang dia lihat sebelumnya. Keduanya bisa terbang sendiri. Dia telah mengejar harta ini selama 3 hari dan benar-benar kelelahan. Dia tersenyum kecut pada pedang ungu di depannya dan diam-diam berpikir bahwa jika pesawat ulang-aliknya tidak dicuri, dia bisa dengan mudah mengejar dan tidak akan terlalu lelah sekarang. Memikirkan tentang pesawat ulang-alik, dia tidak bisa tidak memikirkan tentang cahaya hitam itu. Dalam 10+ tahun ini, dia tidak bisa tidak berfantasi tentang harta karun itu. Karena harta karun itu dikejar oleh anggota klan iblis raksasa, itu pasti harta karun yang menantang surga. Setiap kali dia memikirkannya, dia tidak bisa menahan nafas. Mai Liang bergumam pada dirinya sendiri, terowongan transfer untuk pergi dari sini tidak akan dibuka lebih awal atau terlambat, tetapi tepat ketika batas waktu 50 tahun saya habis. Tapi apapun yang terjadi, akhirnya aku bisa pulang. Dalam beberapa tahun terakhir ini, itu menjadi terlalu berbahaya. Itu semua karena indera ilahi yang telah muncul. Setelah aku mendapatkan pedang terbang itu, aku akan kembali ke tempat berkumpul. Hehe, adik magang junior, kamu harus menungguku. Anda tidak dapat menolak saudara magang senior. Aku kasar dan hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Tapi 50 tahun telah berlalu. Seperti apa adik magang junior sekarang? Ya, dia mengolah metode dewa perang dan aku mendengar bahwa itu memiliki kemampuan untuk membuatmu tetap terlihat muda. Jadi paling banyak dia akan terlihat seperti 30. Jika dia telah menjadi seorang wanita tua, maka aku mungkin juga menyerah. Huff, dari puluhan orang dari kuil Dewa Perang yang datang ke sini, hanya sekitar 10 yang tersisa. Begitu saya kembali, para tetua akan memfokuskan sumber daya pada saya untuk membantu saya berkultivasi.
Dan botol pil yang saya terima sebelumnya sangat ampuh. Hanya 1 pil akan membuat saya awet muda. Setelah saya pergi, saya hanya akan terlihat seperti pemuda berusia 20 tahun. Berkat itu, saya dapat memiliki wanita yang saya inginkan. Mai Liang tersenyum nakal saat dia tiba-tiba mendapatkan motivasi. Saat Mai Liang merasa bangga, 2 berkas cahaya tiba-tiba mendekat. Dalam sekejap mata, mereka tiba di sebelah Mai Liang. Salah satu lampu melewatinya menuju pedang ungu, menampakkan seorang pemuda berusia 30 tahun. Ekspresinya menjadi gelap saat dia menangkap pedang terbang itu dan melemparkannya ke dalam tasnya. Tanpa sepatah kata pun, dia kemudian berbalik untuk menatap Mai Liang dengan dingin. Sinar cahaya lainnya mengungkapkan seorang pria paruh baya berbaju hitam. Dia berdiri di belakang Mai Liang dan samar-samar tersenyum padanya. Ekspresi Mai Liang berubah saat dia berkata, "Su Hao, Ge Yang." Dia mengeluh di dalam hatinya. Dia telah melihat orang-orang ini dari kejauhan sebelumnya. Keduanya memiliki nama buruk karena mereka suka membunuh orang untuk mencuri harta mereka. Mai Liang dengan tegas merobek tasnya dan melemparkannya ke Su Hao. "Rekan-rekan pembudidaya, inilah semua yang saya temukan selama saya di sini. Kalian bisa memiliki semuanya. Saya hanya ingin hidup saya," dia memohon. Su Hao terkejut. Dia mengambil tas pegangan dan memindainya dengan akal ilahi. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu adalah orang paling tidak berdaya yang pernah saya temui, tetapi juga paling praktis. Baiklah, aku akan membiarkanmu pergi kali ini." Enyahlah. Mai Liang santai dan hendak mundur ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia batuk seteguk darah saat pedang terbang menembus dadanya. Tubuhnya bergetar saat dia merasakan hidupnya semakin terkuras. Dia memaksa tubuhnya untuk berbalik dan melihat Ge yang sambil berkata, "Kamu." Ge yang melambaikan tangannya. Saat pedang terbang itu terbang kembali ke arahnya, dia berkata, "Aku tidak mengatakan aku akan membiarkanmu pergi." Dengan itu, dia pergi bahkan tanpa melihat Mai Liang. Su Hao mengeluarkan suara dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Ge yang membunuh Mai Liang karena dia membenci kenyataan bahwa Mai Liang memberikan tas berisikan padanya. Dia dan Ge yang memiliki kesepakatan, tas pegangan adalah milik siapapun yang memegangnya terlebih dahulu dan mereka tidak dapat memperebutkan itu lagi. Jika Ma Liang memberikan tas berisi barang itu kepada Ge Yang, Su Hao akan melakukan hal yang sama. Kesadaran Mai Liang sudah kabur saat bayangan adik magang juniornya muncul di hadapannya. Dia secara bertahap menutup matanya. Tepat pada saat itu, celah spasial besar muncul di sebelah Mai Liang dan jiwa besar keluar. Saat jiwa muncul, ia berhenti dan dengan cepat mengebor ke dalam tubuh Mai Liang. Mata Mai Liang tiba-tiba terbuka. Sinar cahaya keemasan keluar dari matanya. Luka di dadanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Segera, dia benar-benar pulih. Suara dingin keluar dari mulutnya. "Teng Huayuan, aku, Wang Lin, kembali." Rasa ilahi, kembali. Tiba-tiba, semua perasaan ilahi di medan perang asing milik Wang Lin, apakah itu di dalam tas seseorang, disempurnakan oleh seseorang, di dalam tubuh seseorang, atau diperebutkan, semuanya mulai bergetar. Potongan-potongan akal ilahi satu demi satu berkumpul menuju Wang Lin dari medan pertempuran asing. Kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hati setiap kultivator yang memiliki sepotong akal ilahi.
Bab 121. Bertindak ceroboh. Serikat Kultivasi adalah organisasi yang sangat besar. Selain beberapa orang, tidak ada yang tahu persis berapa banyak negara yang menjadi bagian dari serikat pekerja. Persyaratan minimum bagi suatu negara untuk menjadi anggota sejati Serikat Kultivasi adalah mencapai peringkat 6 dan mendapatkan planet kultivasi mereka sendiri. Secara umum, selama negara tersebut adalah negara kultivasi, mereka termasuk dalam Serikat Kultivasi. Tetapi ada banyak negara budidaya, jadi serikat pekerja tidak punya waktu untuk mengelola semuanya secara pribadi. Jadi secara umum, semua negara budidaya peringkat 5 ke bawah dikelola oleh negara budidaya peringkat 6 di planet ini. Negara Suzaku bangkit dengan kecepatan gila. Itu berubah dari peringkat 1 ke peringkat 6 hanya dalam 100.000 tahun. Menjadi salah satu negara budidaya peringkat 6 yang langka. Setelah menjadi negara budidaya peringkat 6, mereka memperoleh hak untuk memiliki planet budidaya sendiri. Planet itu dinamai planet Suzaku oleh Serikat Kultivasi. Di planet Suzaku, negara perintah Suzaku adalah perintah dewa. Planet Suzaku memiliki 18 negara budidaya peringkat 5. Setiap kali suatu negara memenuhi persyaratan untuk menjadi negara budidaya peringkat 5, negara Suzaku memberi mereka 10 medan pertempuran asing. Artinya, hanya ada 180 medan pertempuran asing di planet Suzaku. Jika seseorang runtuh, maka secara permanen akan ada 1 medan pertempuran asing yang berkurang. Artinya, kecuali mereka bersedia membeli satu dari negara budidaya peringkat 6 dengan harga yang sangat tinggi. Adapun bagaimana medan pertempuran asing ini terbentuk dan kemana celah spasial itu mengarah, tidak ada seorang pun di negara budidaya peringkat 5 yang tahu. Setiap negara budidaya peringkat 5 menguasai banyak negara budidaya peringkat 4, dan setiap negara budidaya peringkat 4 menguasai banyak negara budidaya peringkat 3. Adapun negara peringkat 1 dan 2, Serikat Budidaya telah menetapkan aturan untuk mencegah siapapun mengganggu pertumbuhan mereka. Zhao adalah negara budidaya peringkat 3 yang dikendalikan oleh negara budidaya peringkat 4 naga hijau. Mereka dikendalikan oleh negara budidaya peringkat 5 dari klan iblis raksasa. Setiap kali ada pertempuran besar di medan pertempuran asing, semua kultivator Nas Chen Sol di Zhao dipanggil untuk bertarung. Mereka tidak diizinkan untuk menunda atau menolak. Saat itu, 5 leluhur Nas Chen Sol Sekte Heng Yue dipanggil untuk pergi. Jika mereka pergi, Sekte Heng Yue akan aman, tapi apakah mereka akan hidup atau mati tidak diketahui. Jika mereka menolak, Sekte Heng Yue tidak hanya akan dihancurkan, tetapi mereka juga akan dibunuh. Faktanya, hal yang sama terjadi di hampir setiap negara budidaya peringkat 3. Ini adalah seleksi alam. Seekor anjing memakan dunia anjing. Perintah dari seseorang yang kuat adalah sesuatu yang harus diikuti oleh orang yang lemah dan tidak bisa menolak. Mungkin karena harus hidup di dunia yang kejam ini, para pembudidaya beradaptasi lebih cepat daripada manusia. Atau mungkin, di mata orang-orang tinggi di Serikat Kultivasi, dunia ini, alam semesta ini, adalah pot penyulingan raksasa. Apakah itu manusia atau pembudidaya? Keduanya disempurnakan tanpa ampun. Di zaman kuno, kultivasi berfokus pada memahami surga dan mengejar dao mereka sendiri. Penggarap memberi orang perasaan elegan dan surgawi. Tetapi dunia kultivasi kuno tiba-tiba runtuh dalam bencana. Kemudian, Serikat Kultivasi bangkit dan menggantikannya.
Saat itulah kata Dao hancur. Telah terbukti bahwa kultivasi tanpa keinginan apapun adalah jalan menuju kehancuran. Hanya dengan mengikuti hukum alam seseorang akan berjalan di jalur kultivasi yang sebenarnya. Meskipun mereka tidak mengetahui hasil akhirnya, setidaknya saat ini, di bawah komando Serikat Kultivasi, kultivator saat ini jauh lebih kuat daripada kultivator zaman dahulu. Ini lebih dari cukup. Saat ini, peristiwa aneh sedang terjadi di salah satu medan pertempuran asing milik klan iblis raksasa. Setiap kultivator yang berhasil mendapatkan sepotong akal ilahi panik. Hujan meteor yang sangat besar sepertinya menutupi medan pertempuran asing saat setiap indera ilahi menyerbu ke satu tempat. Tak lama setelah itu, medan pertempuran asing yang sudah diambang kehancuran tidak dapat menahan kekuatan indera ilahi ini dan mulai benar-benar runtuh. Sebuah lubang besar muncul di medan pertempuran asing. Lubang itu langsung melahap segumpal besar medan pertempuran asing. Pada saat yang sama, perasaan ilahi yang besar dengan hati-hati keluar dari celah itu. Mengikutinya adalah sekelompok makhluk misterius. Yang sama yang dimakan Wang Lin. Adegan yang sama muncul di area lain di medan pertempuran asing. 3 indera ilahi besar keluar dari celah raksasa yang disebabkan oleh runtuhnya medan pertempuran asing. Makhluk misterius yang tak terhitung jumlahnya keluar dan melompat ke atas apapun yang mereka lihat. Cocok untuk menggambarkan mereka sebagai belalang. Setiap pembudidaya menggunakan semua kekuatan mereka untuk melarikan diri dalam hiruk-pikuk menuju susunan transfer. Mereka takut jika mereka satu langkah terlalu lambat, mereka akan dilahap. Orang bisa melihat banyak pedang mati-matian terbang. Saat ketiga jiwa raksasa itu muncul, Wang Lin segera memperhatikan mereka. Dia sangat akrab dengan ketiga indera ilahi ini karena mereka adalah ketiga tetangganya. Pada saat ini, perasaan ilahi yang telah dia kirimkan dalam 3 tahun terakhir secara bertahap kembali padanya. Setiap kali sebagian kembali kepadanya, rasa ketuhanannya tumbuh lebih besar, hingga mencapai ukuran aslinya. Wang Lin tidak terburu-buru. Dia duduk bersila dan terbiasa dengan benda asing ini. Beberapa makhluk misterius datang dan melihat Wang Lin. Mereka ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi tidak dapat menahan godaan dan melompat ke arah Wang Lin. Ketika mereka berjarak belasan meter dari Wang Lin, dia membuka matanya dan berteriak, "Ketahui tempatmu." Jiwa sucinya yang besar tiba-tiba menyebar dan makhluk misterius itu tampaknya telah bertemu dengan pemangsa alami mereka saat mereka menjerit dan dengan cepat hancur. Tapi sebelum mereka bisa melarikan diri, mereka ditangkap oleh Wang Lin dan langsung dilahap. Saat dia akan melahap lebih banyak, indera ilahi yang besar datang untuk mencoba menghentikannya. Wang Lin mendengus dingin. Tidak hanya dia tidak mundur, tetapi dia melahap semua makhluk aneh yang ingin menyerangnya. Perasaan ilahi besar lainnya menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa. Sebagian besar indera ilahi Wang Lin telah kembali ke tubuhnya, namun, masih ada beberapa bidak yang tidak berada di medan pertempuran asing, sehingga mereka tidak dapat kembali kepadanya. Namun, dalam hal kekuatan indera ketuhanannya, hampir tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Semuanya, aku akan lewat. Dia menyebarkan akal ilahi dan bergerak. Perasaan ilahi ini segera menutupi seluruh medan pertempuran asing dan 3 indera ilahi yang dengan senang hati makan tiba-tiba berhenti. Tak lama kemudian, masing-masing mengirim pesan ke Wang Lin. "Kamu sangat kuat. Aku tidak percaya kau berhasil meninggalkan tempat itu. Tempat ini akan runtuh."
Tugas kita sebagai pemakan jiwa adalah melahap tempat ini agar tidak runtuh. Anda adalah pemakan jiwa juga. Kenapa kamu ikut campur? Pemakan jiwa yang baru lahir, jiwa pengembara saya menyinggung Anda, jadi Anda berhak untuk menghukum mereka, tetapi melahap ruang yang runtuh adalah tujuan kami dilahirkan sebagai pemangsa jiwa. Bahkan jika kita tidak melahap, akan ada pemakan jiwa lain yang akan datang untuk melahap tempat ini. 3 indera ilahi yang besar mengirimkan masing-masing satu kalimat. Mereka tidak lagi melahap dan menunggu Wang Lin merespons. Dalam pandangan mereka, Wang Lin berada di level yang sama dengan mereka. Ini adalah pertama kalinya ia mendengar tentang pemakan jiwa. Dia merenung sedikit saat dia memilah ingatan Mei Liang dan tahu bahwa susunan transfer akan segera dibuka. Jika seluruh medan pertempuran asing runtuh, dia tidak yakin apakah transfer array masih bisa terbuka. Aku tidak ingin menghentikan kalian, tapi aku harap kalian bisa memperlambat sehingga butuh waktu lebih lama untuk medan pertempuran asing runtuh. Oke. Maumu. Aku juga setuju, tapi kamu tidak bisa menghentikan jiwa pengembara untuk berburu. Setelah membuat kesepakatan, Wang Lin bergerak menuju lokasi susunan transfer dengan ingatan Mei Liang. Di tengah jalan, setiap kali jiwa pengembara melihatnya, mereka semua akan ketakutan. Mereka dengan cepat mundur dan tidak berani menghalanginya. Sepanjang jalan, Wang Lin merasa sangat tidak wajar dengan tubuh barunya. Meskipun bakat dan akar roh Mei Ling ini benar-benar bagus, beberapa kali lebih baik dari yang dia miliki sebelumnya, bagaimanapun juga, ini adalah tubuh yang dirasuki. Butuh beberapa waktu untuk memperbaikinya sebelum dia benar-benar bisa mengambil alih. Pada titik ini, dia tidak memiliki energi spiritual di tubuhnya dan mengandalkan indera ilahi untuk bergerak. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah menemukan tempat untuk berkultivasi dengan pintu tertutup, meningkatkan kekuatannya, dan menggabungkannya dengan indera ilahi yang kuat untuk membunuh jalannya kembali ke Sao. Saat terbang, Wang Lin tiba-tiba berhenti dan melihat ke barat laut. Dia merenung sedikit dan terbang ke sana. Tidak lama kemudian, dia melihat 3 berkas cahaya terbang ke arahnya. 10 jiwa pengembara mendekat di belakang mereka. Zhou Zihong adalah murid kuil Dewa Perang di negara Huofen. Dia biasanya sangat manis, tetapi saat ini bibirnya mengerucut, rambutnya berantakan, dia dipenuhi keringat, dan kekuatan spiritual di tubuhnya habis. Wajahnya dipenuhi dengan kesedihan saat dia melihat 2 saudara magang seniornya. Wajah mereka juga dipenuhi dengan kesedihan saat mereka mati-matian berlari. Saya khawatir kami adalah satu-satunya 3 orang dari War Gods Rin yang masih hidup. Zhou Zihong tertawa sengsara. 3 hari yang lalu, masih ada 10 orang dari War Gods Rin, tapi siapa sangka medan pertempuran asing tiba-tiba akan runtuh dan semua makhluk aneh ini akan muncul. Setiap pembudidaya yang ditangkap oleh jiwa-jiwa pengembara ini akan mati dan esensi dalam tubuh mereka dimakan sampai tubuh mereka menjadi mumi. Dan makhluk aneh ini sepertinya suka bersembunyi di dalam mumi ini. Setiap kali para pembudidaya melihat tubuh, mereka ketakutan. Bab 122. Bunuh dia. Dari 10 orang dari kuil Dewa Perang, selain Mei Liang, yang telah pergi 4 hari lalu, hanya mereka bertiga yang tersisa. Zhou Zihong menghela nafas saat dia melihat kembali ke makhluk aneh yang mendekati mereka. Dia menutup matanya dengan putus asa saat dia tanpa sadar memikirkan Mei Liang. Mei Liang itu selalu pemalu seperti tikus dan sangat takut mati,
tapi kebetulan dia berkulit sangat tebal. Kakak magang junior Tong tidak tahan, dia mengganggunya lagi dan berpikir untuk melemparkannya ke medan pertempuran asing untuk menyingkirkannya. Jika bukan karena saya mengasihani dia dan membantunya berkali-kali, dia pasti sudah mati. Setidaknya dia masih punya hati nurani. Beberapa hari yang lalu, dia memberi saya pil yang katanya akan membantu saya mempertahankan usia saya. Aku ingin tahu apakah itu benar. Hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Dia tidak bisa membantu tetapi mulai memikirkan pikiran-pikiran gila. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar kakak laki-laki yang di sampingnya berteriak, "Mei Liang. Cepat, lari sekarang." Zhou Zihong terkejut dan membuka matanya. Dia melihat seorang pemuda terbang ke arah mereka. Dia sangat tampan, tapi matanya sedikit dingin dan ada noda darah di dadanya. Adik laki-laki Mai, sepertinya akan sulit bagi kita untuk lolos dari bencana ini. Ah, kakak senior yang menghela nafas. Dia tampak sekitar 30 dan ada kesedihan di wajahnya. Wang Lin memandang ketiganya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Pada saat itu, makhluk yang mengejar mereka berhenti saat mereka melihat Wang Lin dan mengungkapkan ekspresi ragu-ragu. Wang Lin mendengus dan mengirimkan pesan dengan indera ilahinya. Enyahlah. Lebih dari 10 jiwa pengembara tiba-tiba panik dan lari. Mereka menghilang tanpa jejak. Zhou Zihong menatap dengan tercengang pada pemandangan di depannya. Dia tidak tahu mengapa makhluk menakutkan itu tiba-tiba pergi begitu saja. Dia menoleh ke arah Wang Lin saat pikiran gila muncul di benaknya. Mungkinkah makhluk menakutkan ini takut pada Mei Liang? Namun tak lama kemudian, dia menepis spekulasi tersebut. Dua murid kuil Dewa Perang lainnya juga bingung, tetapi kelegaan karena selamat dari situasi berbahaya seperti itu menimpa mereka dan mereka akhirnya menghela nafas. Kakak laki-laki yang adalah yang tertua di antara mereka. Dia mempertimbangkan situasinya dan berkata, "Saudari magang junior, meskipun makhluk aneh itu telah pergi, masih tidak aman untuk tinggal di sini. Kita harus pergi ke susunan transfer dan segera pergi." Zhou Zihong menggigil dan mengangguk, lalu berkata, "Kakak laki-laki Mai, kamu adalah yang terlemah dari kami, jadi kamu tidak boleh membiarkan hal-hal itu menyentuhmu. Jika mereka menyentuhmu, kamu akan mati." Murid War Gatsrin lainnya dengan tidak sabar berkata, "Apa yang masih kalian bicarakan? Jika kalian tidak pergi, aku akan pergi sendiri." Dengan itu, dia bergerak dan dengan cepat menyerang. Wang Lin tahu bahwa orang ini bernama Ling Tao berkat ingatan Mei Liang, kakak senior yang juga pergi karena dia tidak ingin tinggal di sini. Zhou Zihong sedikit ragu dan berkata, "Hati-hati." Kemudian dia mengikuti mereka juga. Sepanjang waktu ini, Wang Lin masih belum memiliki kesempatan untuk berbicara, tetapi dia dengan santai mengikuti mereka. Alasan dia menyelamatkan ketiganya, selain alasannya sendiri, adalah karena dia tahu dari ingatan Mei Liang bahwa Mei Liang sangat berterima kasih kepada Zhou Zihong. Sejak dia mengambil tubuh Mei Liang, dia merasa harus membantu Mei Liang melakukan beberapa hal. Mereka bertiga sangat berhati-hati saat terbang. Mereka bahkan sangat berhati-hati saat mengeluarkan pil untuk memulihkan energi spiritual mereka. Zhou Zihong bahkan mengeluarkan pil tambahan dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Dia menatap pil itu dan tidak bisa tidak memik. Irkan surganya yang menentang manik. Cairan yang direndam manik adalah obat terbaik. Sayangnya, tas berisi labu dan semua hartanya dihancurkan oleh Teng Huayuan.
Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia bisa merasakan surga menentang manik dalam jiwanya. Dia bisa merasakan pedang yang disuling darahnya di dalam jiwanya juga. Namun, ini bukan waktu yang tepat untuk memeriksa apakah dia masih memilikinya. Setelah merenung sejenak, Wang Lin bahkan lebih bertekad untuk menemukan tempat memasuki budidaya pintu tertutup begitu dia pergi. Para pembudidaya di dalam medan pertempuran asing memperhatikan bahwa dalam beberapa hari terakhir ini, kecepatan tempat itu runtuh tampaknya sedikit melambat. Tapi ini tidak ada gunanya bagi mereka karena dibandingkan dengan medan pertempuran asing yang runtuh, makhluk aneh itu lebih menakutkan. Dengan ruang yang runtuh, paling banyak Anda hanya akan melihat orang menghilang, tetapi jika seseorang diserang oleh makhluk aneh itu, mereka akan berteriak kesakitan di depan mata Anda. Makhluk itu kemudian akan meninggalkan mayat mumi. Jika para pembudidaya ini dapat memilih bagaimana mereka akan mati, mereka akan memilih mati di ruang angkasa yang runtuh daripada dimakan. Ada 4 susunan transfer besar total di dalam medan pertempuran asing. Arah terbang kelompok Wang Lin adalah yang terdekat. Wang Lin tidak terlalu peduli ke arah transfer mana mereka pergi. Arah transfer hanya dapat mentransfer orang yang memenuhi persyaratan tertentu. Siapapun yang memasuki medan pertempuran asing menerima sepotong batu giok. Selain perlindungan dari angin baja, hal lain yang dilakukannya adalah memungkinkan seseorang untuk menggunakan susunan transfer. Wang Lin tidak memiliki batu giok dari Zhao, jadi dia tidak memiliki cara untuk kembali melalui susunan transfer. Juga, dia saat ini menggunakan tubuh Mei Liang. Jadi yang terbaik adalah dia kembali ke negara asal Mei Liang di Hoven. Ini adalah alasan lain mengapa dia menyelamatkan kelompok Zhou Zihong untuk mencuri batu giok. Tentu saja, jika dia bisa menemukan Su Hao dan Ge Yang, maka itu akan menjadi kasus terbaik. Keduanya telah ditetapkan sebagai target yang harus dibunuh oleh Wang Lin. Ini bukan untuk membalas dendam pada Mei Liang, tapi mereka berdua tahu bahwa Mei Liang seharusnya sudah mati. Untuk mencegah masalah di masa depan, keduanya harus mati. Dalam perjalanan, Wang Lin menggunakan ingatan Mei Liang untuk memberitahu ketiga tetangganya tentang Su Hao dan Ge Yang. Semua jiwa pengembara di medan pertempuran asing menjadi mata dan telinganya. Jika keduanya muncul, ketiga tetangganya akan langsung memberitahunya. Jika pada akhirnya masih belum ada kabar tentang mereka, itu berarti Su Hao dan Ge yang sudah meninggal. Setelah terbang selama seminggu penuh, kelompok 3 orang Zhou Zihong sangat terkejut menemukan bahwa jiwa-jiwa pengembara tampaknya sama sekali mengabaikan mereka. Beberapa jelas akan menyerbu ke arah mereka, tetapi mereka akan tiba-tiba berbelok dan mengitari mereka. Dapat dikatakan bahwa di sepanjang jalan, ketiganya ketakutan, tetapi tidak pernah dalam bahaya. Pada akhirnya, mereka begitu terbiasa sehingga ketika mereka melihat makhluk aneh itu sekarang, mereka tidak akan berhenti lagi. Mereka hanya akan melambat sampai makhluk itu pergi, lalu terus berjalan. Yang lebih aneh lagi adalah suatu kali, salah satu makhluk itu tiba-tiba muncul dan melompat ke arah Zhou Zihong. Tapi saat hendak menyentuhnya, tiba-tiba mengeluarkan aliran yang menakutkan dan mati-matian melarikan diri. Mereka bertiga tidak bodoh, jadi mereka curiga dengan apa yang sedang terjadi. Mereka memikirkan tentang apa yang terjadi baru-baru ini dan segera mengerti bahwa jawabannya ada pada Wang Lin. Tapi selain Zhou Zihong, yang pernah membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, 2 lainnya hanya berpura-pura tidak terjadi apa-apa.
Bukannya mereka tidak mau bertanya, tetapi karena mereka tidak bisa. Jika mereka secara tidak sengaja menyinggung Wang Lin, mereka akan kehilangan nyawa mereka di sini. Mata murid bernama Lin Tao menyala dengan punggung menghadap Wang Lin. Dia sepertinya sedang merencanakan sesuatu, tetapi ekspresinya segera kembali normal. Melihat bahwa mereka dekat dengan susunan transfer terdekat, jumlah pembudidaya terdekat meningkat. Tujuan mereka adalah susunan transfer di depan mereka. Wang Lin telah menggunakan indera ilahinya untuk mengintai area tersebut. Ada beberapa orang berkumpul di sekitar susunan transfer. Mereka semua menunggu area transfer dibuka. Layar cahaya putih mengelilingi susunan transfer untuk melindunginya. Di luar layar cahaya melayang sejumlah besar tubuh mumi. Mereka semua milik orang-orang yang ingin pergi melalui susunan transfer. Ada jiwa-jiwa pengembara yang bergerak masuk dan keluar dari tubuh mumi. Area transfer di medan pertempuran asing semuanya biasanya ditutup. Mereka hanya buka pada waktu-waktu tertentu. Masih ada 2 hari lagi sampai tiba waktunya mereka buka. Orang-orang dengan gugup menatap jiwa-jiwa yang berkeliaran di dalam susunan transfer. Setiap kali ada gerakan, mereka panik. Namun lambat laun, mereka menyadari bahwa makhluk aneh itu hanya berkeliaran di luar susunan transfer. Mereka tidak berani menyentuh perisai transfer array. Saat orang-orang memperhatikan ini, semua orang di dalam formasi menghela nafas. Saat terbang, Wang Lin terkejut sesaat. Salah satu tetangganya memberitahu dia bahwa 2 orang yang dia cari sudah mati dan tas berisi barang bawaan mereka dikirim oleh arwah pengembara. Tak lama kemudian, jiwa pengembara dengan 2 tanduk muncul di kejauhan. Zhou Zihong dan mereka pada awalnya tidak keberatan, tetapi ketika jiwa pengembara semakin dekat, mereka melihat ke arah Wang Lin. Jiwa pengembara berhenti di depan mereka. Itu mengguncang tubuhnya dan melemparkan 3 tas pegangan ke tangan Wang Lin. Setelah jiwa pengembara melakukan semua ini, ia segera berbalik dan pergi. Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap jiwa yang mengembara. Dia berkata, "Berhenti." Jiwa pengembara berhenti. Tubuhnya gemetar saat berbalik dan menatap Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak melihat kelompok Zhou Zihong saat dia bergerak di samping jiwa pengembara. Wang Lin telah melahap banyak jiwa pengembara. Jika tidak 10.000, setidaknya 8.000. Meskipun dia tidak melacak dengan baik, dia memperhatikan bahwa ada sesuatu yang aneh tentang jiwa pengembara ini. Jiwa pengembara yang dimakan Wang Lin sebelumnya lebih seperti perasaan ilahi dengan kehidupan. Mereka memiliki kecerdasan minimum dan hanya tahu bagaimana melahap segalanya. Tapi jiwa pengembara di hadapannya jelas berbeda. Akal ilahinya berantakan, seolah-olah jiwa yang dilahapnya tidak tercerna dan meninggalkan bekas luka yang sangat dalam. Setelah tanda-tanda ini terakumulasi sampai tingkat tertentu, itu menyebabkan jiwa pengembara ini berubah. Mata Wang Lin berbinar setelah melihatnya dengan cermat untuk waktu yang lama. Ketika dia melihat jiwa yang mengembara ini, dia merasakan perasaan yang sama seperti ketika dia melihat jiwa baru lahir Situnan. Dapat dikatakan ada sesuatu yang serupa di antara keduanya. Tangan kanan Wang Lin menunjuk Lin Tao. Dia memerintahkan, "Bunuh dia." Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.